Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Anjar Safitri untuk video part kedua dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian selanjutnya yaitu pada akun beban dibayar di muka, di mana beban dibayar di muka merupakan biaya yang kita keluarkan di awal meskipun kita belum mendapatkan hak kita. Misalkan sewa ruko ya, kita membayarnya di depan, kita akan merasakannya nanti. Bisa dicatat sebagai aktiva maupun biaya. Ketika dicatat sebagai aktiva, maka di jurnal penyesuaiannya dia harus mencari biaya atau sebaliknya. Nah, ini contoh sebuah tadi ya beban dibayar di muka dengan pendekatan harta. Kita coba praktekkan ya. Ketika beban dibayar di muka itu akan dilakukan penyesuaian, maka harus dianalisis. Di awal itu dicatat sebagai harta atau dicatat sebagai beban. Ketika dicatat sebagai harta, maka penyesuaiannya harus mencari beban. Ketika dicatat sebagai beban, maka penyesuaiannya harus mencari harta. Nah, kita coba tuangkan dalam contoh soal yang ada di PowerPoint sebelumnya ya. Di sini diketahui perusahaan itu membayar iklan untuk 10 kali sebesar 90.000. Di mana diketahui ketika itu tuh dipakai hanya 2 kali. Nah, ini perlu penyesuaian. Kita gunakan cara yang pertama yaitu dengan pendekatan harta. Ketika menggunakan pendekatan harta, maka ketika awal membayar beban itu dicatatnya di jurnal umumnya adalah debitnya iklan dibayar di muka, kreditnya kas sebesar 90.000. Jadi iklan dibayar di muka itu kayak sejenis piutang. Jadi kita ngasih uangnya dulu tapi kita belum mendapatkan haknya. Nah, pada akhir periode, misalnya ini hitungannya bulanan ya, di akhir Januari, ternyata diketahui itu baru dipakai selama 2 kali. Maka kita harus cari 90.000 untuk 10 kali, satu kalinya berapa? Satu kalinya adalah 90.000 dibagi 10, ketemunya 9.000. Nah, 9.000 ini harus dikalikan 2, karena 9.000 kali 2 inilah yang benar-benar sudah menjadi beban iklan. Di sini diketahui di jurnal umumnya adalah harta, maka di jurnal penyesuaiannya kita harus mencari beban iklan. Beban iklan berarti 18.000 dimunculkan di debit beban iklan. Kemudian kreditnya adalah mengurangi iklan dibayar di muka. Karena kan iklan dibayar di muka itu sudah 18.000 yang sudah kadaluarsa, bukan lagi menjadi harta, tapi sudah menjadi benar-benar menjadi beban sebesar 18.000. Inilah contoh jurnal umum dan jurnal penyesuaian untuk pendekatan harta. Kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan pendekatan beban. Jadi ketika kita membayarkan uang sebesar 90.000 itu, kita tuliskannya itu sebagai beban, yaitu beban iklan di debit. Jadi langsung kita anggap sebagai beban meskipun kita belum merasakan iklannya. Kemudian kreditnya, karena kita mengeluarkan uang buat membayarnya, maka kas dikredit sebesar 90.000. Nah, ketika di jurnal umum itu kita menuliskannya beban, maka di jurnal penyesuaiannya kita harus mencari hartanya atau mencari sewa ataupun iklan ya. Maksudnya di sini adalah iklan dibayar di muka. Mana sih yang masih menjadi iklan dibayar di muka atau iklan yang belum kita pakai? Caranya tadi 18.000 kan tadi kan bebannya. Berarti selain 18.000 itu masih menjadi iklan dibayar di muka. Caranya yaitu 90 ribunya nanti dikurangi dengan 18.000. Itu cara untuk mencari beban yang dibayar di muka. Ya, jadi 90.000 dikurangi 18.000 ketemunya 72.000. Inilah yang nanti harus dicatat di jurnal penyesuaian. Yaitu iklan dibayar di muka dimunculkan karena sebelumnya di jurnal umum tidak ada ya, karena menggunakan pendekatan beban. Dimunculkan di debit, kreditnya yaitu beban iklan karena memang 72.000 ini bukanlah beban tetapi iklan dibayar di muka. Selanjutnya akun yang kedua yaitu perlengkapan. Perlengkapan itu merupakan harta yang kemudian hari itu nanti akan habis biasanya. Nah, habisnya itu akan menjadi beban pemakaian perlengkapan yang harus dicatat di jurnal penyesuaian. Ini contoh jurnalnya ya. Beban perlengkapannya di debit, kreditnya perlengkapan salon. Kita coba praktekkan ya untuk perlengkapan jurnal penyesuaiannya. Kita bisa cek di neraca saldo sebelumnya yang kita buat ya. Di sini ada informasi bahwa perlengkapan itu 180.000. Ternyata ya bisa kita gambarkan nanti ya, 180.000 ini merupakan perlengkapan awalnya yang ada dari neraca saldo. Tapi pada kenyataannya itu sudah berbeda karena ada pemakaian. Di sini bisa kita lihat ya. Saya gambarkan ada bolpen, ada
tinta, ada penghapus, ada kertas, itu sebesar 180.000. Kemudian selama 1 bulan pemakaiannya yang sudah dipakai itu sebesar 100.000. Maka itu perlengkapannya pada akhir periode itu tidak jadi 100.000 tetapi sudah sisa menjadi 80.000 saja. Nah, berarti neraca saldo yang dituliskan di terakhir itu sudah tidak sesuai, harus dilakukan penyesuaian. Nah, cara untuk membuat jurnal penyesuaiannya yaitu di sini perlengkapan ya, karena dia merupakan barang yang nanti dipakai terus-menerus akan habis. Ditulis tanggalnya. Kemudian untuk akunnya yaitu beban perlengkapan atau beban pemakaian perlengkapan di debit. Kemudian kreditnya itu nanti dia perlengkapan. Di sini harus diisi berapa sih nominalnya? Misal di neraca saldo tadi 180 ya, maka isi nominalnya adalah yang dipakainya itu 100.000. Tadi debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan karena perlengkapannya harus dibuang 100.000. Dia ada di kredit. Selanjutnya kita masuk akun yang dia mengalami depresiasi atau penyusutan. Biasanya pada aset. Aset di sini bisa aset lancar maupun aset tetap. Yang intinya aset tersebut merupakan plan aset atau aset yang membantu operasi bisnis terus berkembang menjadi besar. Untuk aset di sini bisa peralatan, bisa mesin, bisa aset tetap, kecuali tanah, karena tanah tidak mengalami penyusutan. Tanah sampai kapanpun akan segitu jumlahnya, bahkan harganya akan terus meningkat. Jadi tanah tidak mengalami penyusutan seperti mobil, motor, mesin yang dia ketika dipakai terus-menerus akan mengalami penyusutan. Nah, untuk perhitungan penyusutan di sini itu bisa menggunakan metode berbagai metode ya, dalam persentase tertentu, bisa menggunakan metode garis lurus, metode jumlah angka tahun dan lain-lainnya yang nanti disesuaikan dengan kebijakan dari akuntannya akan menggunakan metode yang seperti apa. Ini contoh bentuk jurnal penyesuaiannya ya. Intinya beban penyusutan apa? Misalnya di sini peralatan salon di debit, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Contohnya akumulasi penyusutan peralatan salon. Sekarang kita coba dipraktekkan ya. Ketika penyusutan aktiva itu dilakukan penyesuaian. Jadi nanti kita bisa cek di neraca saldo yang sudah kita buat terakhir ya. Di situ ada peralatan 1.800.000. Itu setiap periodenya biasanya dilakukan penyusutan yang besarnya nanti tergantung dari metode akuntansi yang digunakan oleh akuntan, mau menggunakan metode garis lurus atau metode yang lainnya. Nah, di sini kita tuliskan ya, untuk jurnal penyesuaiannya itu tetap beban penyusutan apa di debit, kreditnya itu adalah akumulasi penyusutan apa. Apanya di sini berbeda-beda, bisa motor, bisa mobil, bisa yang lain-lainnya. Jadi berbeda tergantung pada apa yang akan disusutkan itu. Di sini antara debit sama kredit harus seimbang. Demikian materi tentang jurnal penyesuaian, semoga dapat